Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Malene Nurmalasari dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi semester 2D dengan nomor induk mahasiswa 211223137. Di sini saya akan memaparkan sebuah contoh rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disingkat dengan RPP. Nah, RPP ini sebelumnya saya telah membuatnya. Dan untuk yang pertama, bagian pertama ini biasanya dengan identitas sekolah atau identitas mata pelajaran. Nah, untuk identitas nama sekolahnya di sini ada Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sinang Agung. Untuk mata pelajarannya Teknologi Informasi dan Komunikasi atau yang disingkat atau disebut dengan TIK. Kelas atau semesternya kelas 8 semester 1. Untuk standar kompetensinya agar peserta didik mampu memahami penggunaan teknologi informasi di masa sekarang dan masa yang akan datang. Kompetensi dasarnya poin 1.1, peserta didik mampu mengidentifikasikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan seiringnya zaman. Kompetensi dasar 1.2, peserta didik mampu mengidentifikasikan berbagai peralatan dalam sebuah teknologi informasi dan komunikasi. Di sini saya memilih alokasi waktunya 1 kali pertemuan atau 1 kali 40 menit. Untuk tujuan pembelajarannya itu sendiri, saya akan menyajikan seperangkat alat TIK agar peserta didik mampu mengidentifikasikan peralatan teknologi informasi dan komunikasi dengan tepat dan teliti, serta mengidentifikasikan peralatan teknologi informasi dan komunikasi elektronika. Nah, melalui dengan studi pustaka peserta didik ini agar dapat menjelaskan pengertian dan fungsi berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang telekomunikasi, serta menjelaskan fungsi berbagai peralatan teknologi informasi di bidang teknologi informasi. Dan yang terakhir ini agar peserta didik dapat menjelaskan fungsi peralatan teknologi informasi di bidang elektronika. Nah, untuk pendahuluannya, kita biasanya melakukan pembukaan dengan salam dan doa. Dengan contoh, halo, selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian? Apakah sehat? Alhamdulillah kalau sehat semua ya. Ibu juga alhamdulillah dengan kondisi sehat walafiat. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Berdoa kita mulai sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya peserta didik melakukan kegiatan literasi. Sebelum memasuki pembelajaran, biasanya peserta didik ini akan diarahkan dengan literasi baca atau membaca buku. Masing-masing peserta didik ini akan diarahkan untuk membawa buku bacaan setiap harinya dengan buku yang berbeda-beda. Nah, dengan contoh, bagaimana anak-anak, apakah kalian membawa buku yang telah ibu suruh? Oh, alhamdulillah membawa semua ya buku bacaannya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, agar otak kita ada pemanasannya, maka kita akan melakukan kegiatan literasi terlebih dahulu ya. Ibu akan memberikan waktu 10 menit untuk kegiatan ini. Nah, kegiatan ini mulai dari sekarang. Nah, setelah 10 menit kemudian, biasanya guru akan memberikan motivasi. Nah, guru ini tidak akan langsung masuk dalam materi yang akan diajarkan. Nah, maka dari itu, guru akan menyampaikan motivasi kepada peserta didiknya.
agar mempunyai manfaat dan dapat diaplikasikan dalam materi ajar kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan diajarkan atau dipelajari pada hari ini. Nah, biasanya guru akan mengulang materi yang sebelumnya diajarkan dengan mengajukan pertanyaan kepada peserta didiknya. Nah, selanjutnya guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan cakupan materi yang akan diajarkan. Biasanya, seorang guru atau pendidik akan menjelaskan atau akan memaparkan sebagai awalan apa sih materi yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya kegiatan pembelajaran. Adanya stimulus atau memberi stimulus. Peserta didik memperhatikan dan mengamati gambar atau video. Nah, setelah seorang guru atau seorang pendidik memberikan salam, doa, kegiatan literasi, terus memberikan motivasi belajar, di situ guru akan menampilkan materi yang akan diajarkan pada pertemuan hari ini. Nah, dengan contoh, oke, anak-anak, ibu akan menampilkan sebuah video dan kalian bisa memperhatikan video yang ibu akan sampaikan pada hari ini. Nah, selanjutnya mengidentifikasikan masalah. Peserta didik diberi kesempatan bertanya tentang video atau gambar yang disampaikan. Setelah seorang pendidik selesai menampilkan videonya, seorang guru akan memberikan sebuah pertanyaan atau memberikan peluang untuk peserta didiknya agar bertanya apa sih pesan yang tidak mengerti dalam video tersebut, dengan contoh seperti ini. Oke, anak-anak, setelah ibu menampilkan video tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang tidak mengerti dalam materi yang telah disampaikan melalui video tersebut? Silakan jika ada yang kurang dimengerti, acungkan tangan ya. Nah, dengan contoh seperti itu. Selanjutnya ada mengumpulkan data. Peserta didik membentuk sebuah kelompok dalam beberapa kelompok. Peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk materi yang diajarkan. Peserta didik mencari dan mengumpulkan data dari hasil diskusi ditampilkan dengan tentang materi yang diajarkan. Peserta didik terlibat dalam diskusi dan mengkaji peristiwa yang disajikan, kemudian menyelesaikan masalah yang ada. Nah, dengan contoh seperti ini. Oke, anak-anak, setelah materi yang telah ibu sampaikan, ibu akan membagikan beberapa kelompok ya. Nah, ibu akan membaginya dalam 5 kelompok. Di sini ada berapa siswa dalam sekelas? Oh, ada 30 siswa dalam sekelas ya. Nah, dalam masing-masing kelompok atau dalam satu kelompok isinya beranggota 6 orang ya. Nah, untuk anggotanya bebas, kalian bisa memilihnya. Kalian ingin satu kelompok dengan siapa, bebas. Asalkan satu kelompok ini berisi 6 orang ya. Nah, ibu tunggu untuk hasil anggotanya siapa saja, nanti setorkan kepada ibu ya. Nah, itu memberikan waktu sekitar 5 menit saja agar siswa menentukan dengan siapa dia akan berdiskusi dengan satu kelompoknya. Nah, setelah kita menerima laporan tiap kelompoknya anggotanya siapa saja, nah kita tinggal mengasihkan materi yang harus didiskusikan dari masing-masing kelompok. Nah, silakan setiap perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk mengambil setiap materinya ya. Nah, perwakilannya saja
masing-masing satu orang, satu kelompok ya, untuk mengambil materi yang telah Ibu siapkan di kertas ini. Oke, semua kelompok sudah mendapatkan kertasnya? Oke, kalau sudah, silahkan kalian diskusi atau mencari materi yang telah didapatkan dari kertas itu ya. Ibu kasih waktu 15 menit. Nah, dalam 15 menit itu kalian akan berdiskusi dan setelah 15 menit setiap kelompoknya akan menyampaikan di depan kelas. Oke? Langsung mulai saja ya. Waktu dimulai untuk diskusi. Nah, setelah 15 menit kemudian, setelah kelompoknya diskusi antar satu sama lain, nah, satu kelompok ini akan maju. Silakan untuk kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, setelah menampilkan biasanya kelompok-kelompok lain ada pertanyaan. Nah, dan akan mengkaji peristiwa yang dianggap peserta didik ini belum pernah. Nah, maka di situ akan adanya sesi tanya jawab. Silakan barangkali dari kelompok lain akan memberikan pertanyaan kepada kelompok yang di depan. Nah, minimal 3 penanya saja ya. Setelah itu, adanya mengolah data. Peserta didik mendiskusi dan menuliskan hasil diskusi pada lembar aktivitas peserta didik. Guru memantau jalannya suatu diskusi dan membimbing peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Salah satu kelompok mempresentasikan hasil-hasil diskusi dan kerja kelompoknya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, masing-masing kelompok akan mempresentasikan di depan kelas ya. Nah, di sini setelah diskusi dan menuliskan hasil diskusinya atau hasil materinya, nah, satu orang dari kelompok ini akan berperan sebagai menuliskan atau berperan penting sebagai sekretaris. Nah, sekretaris kelompok. Dan dia akan menuliskan pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain dan anggota yang lainnya menjawab dari setiap pertanyaan kelompok lain. Nah, guru hanya memantau jalannya suatu diskusi dengan artian. Nah, jika dirasa diskusi ini kacau atau adanya keributan, nah, guru akan memberikan suatu jalan atau suatu bimbingan agar diskusi ini tetap tenang dan berjalan dengan lancar. Nah, silakan dengan contoh, silakan kelompok lain barangkali ada yang ingin ditanyakan kembali. Nah, biasanya setelah itu bakal ada muncul pertanyaan-pertanyaan lain dari setiap anggota kelompoknya. Nah, di situ akan terus panjang diskusinya. Nah, setelah itu adanya memverifikasi dan generalization atau menyimpulkan masukan, tanggapan, dan koreksi dari guru terkait pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, biasanya setelah kelompok yang di depan menyampaikan materi, seorang guru akan menyimpulkan, akan memberikan tanggapan atau memberikan koreksi. Nah, dengan itu biasanya guru akan menyampaikan seperti ini. Oke, kelompok pertama sudah menyampaikan materi ya. Di sini ibu akan memberikan tanggapan bahwa kelompok ini memiliki kekurangan dalam penyampaian materi yang kurang lengkap dan koreksinya agar materinya diperlengkap lagi ya, teman-teman, agar lebih mengetahui apa yang disampaikannya. Nah, seperti itu, dan masukannya agar lebih teliti lagi untuk setiap anggotanya
Biasanya seperti itu ya. Selanjutnya ini ada bagian penutup. Peserta didik membuat kesimpulan, dibantu dan dibimbing guru. Setelah menyampaikan, setelah adanya sesi tanya jawab, biasanya ada kesimpulan. Apa sih kesimpulan dari presentasi atau materi yang telah dipresentasikan tersebut? Nah, itu pasti akan ada kesimpulannya. Selanjutnya, melaksanakan penilaian dan refleksi dengan mengajukan beberapa pertanyaan dan tanggapan peserta didik dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan ke depannya. Nah, biasanya setelah selesai setiap kelompok maju ke depan, akan dilaksanakan penilaian terhadap setiap anggota kelompoknya. Nah, dan tidak mungkin monoton penilaiannya. Biasanya seorang guru ini akan memberikan sebuah refleksi ya, dengan mengajukan pertanyaan atau ice breaking biar peserta didik ini tidak merasa jenuh atau bosan. Nah, biasanya beberapa pertanyaan saja sih dari materi yang telah disampaikan oleh seorang gurunya. Selanjutnya, menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya, menutup pelajaran dengan berdoa dan salam. Nah, menyampaikan rencana pembelajaran. Biasanya seorang guru sebelum menutup pertemuan akan menyampaikan apa sih yang akan disampaikan pertemuan berikutnya. Nah, setelah guru atau peserta atau pendidik tersebut menyampaikan, biasanya akan menutupnya dengan doa dan salam, lalu keluar dari ruangan dengan contoh seperti ini. Oke, untuk materi pertemuan selanjutnya mungkin Ibu akan menyampaikan bagaimana sejarah perkembangan dari peralatan teknologi informasi dan komunikasi ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelumnya kita tutup dulu dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya diakhiri dengan seperti itu ya. Selanjutnya ada dengan bagian penilaian. Nah, seorang guru juga akan menilai dari peserta didik dengan 3 aspek. Di sini saya mengambil 3 aspek. Yang pertama ada aspek sikap sosial, kedua pengetahuan, yang terakhir ini ada aspek keterampilan. Apa sih sikap sosial ini? Nah, melalui pengamatannya biasanya seorang guru akan mengetahui setiap peserta didik ini mempunyai sikap seperti apa. Nah, itu akan dinilai oleh guru untuk ke dalam penilaiannya sendiri. Nah, selanjutnya untuk aspek pengetahuan. Bagaimana sih seorang guru menilai aspek pengetahuan seorang peserta didiknya? Nah, dalam ini guru akan mengamatinya, menganalisisnya. Apakah peserta didik ini benar-benar pengetahuannya ini cukup diterapkan atau tidak. Nah, apakah penyajian yang disampaikan oleh seorang guru ini tersampaikan atau tersalurkan kepada peserta didiknya. Nah, selanjutnya poin terakhir ini ada poin keterampilan. Nah, poin keterampilan ini biasanya dengan adanya diskusi. Nah, kelompok seperti itu biasanya seorang guru mengetahui siswa yang aktif diskusi ini yang mana, siswa yang diam aja bagaimana. Nah, di situ seorang guru sudah dapat menilainya. Nah, terus adanya tanya jawab. Nah, di sini apakah benar-benar siswa ini memperhatikan materi yang telah disampaikannya? Nah, jika memperhatikan, maka siswa tersebut dapat menjawab pertanyaan dari seorang guru. Atau juga akan memberikan tugas sesuai instruksi. Nah, biasanya
setiap pertemuan atau ada saja pertemuan yang akan diberikan tugas oleh seorang guru untuk memenuhi salah satu penilaian keterampilan ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kata-kata saya masih kurang atau salah. Di sini saya masih tahap belajar, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.